Halo teman-teman, selamat siang. Jadi saat ini saya sudah berada di salah satu perusahaan yaitu Tugu Coklat yang berada di Kota Gede, Yogyakarta. Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin mewawancarai narasumber dari kelompok Tugu Coklat. Ya, Sebelumnya Mbak namanya siapa dulu ya? kalau perkenalkan nama saya Tutus Ageng Anggreni, yang biasa dipanggil Tutus. Oh Tutus. Terus ini nama pemiliknya siapa? Kalau untuk Tugu Coklat sendiri, ini untuk orangnya namanya Bapak Ujang Sindara, beliau asli orang Kota Gede juga. Ya. Terus awal mulanya ini dari tahun berapa? Kalau untuk Tugu Coklat sendiri, ini berdiri di tanggal 11 Februari di tahun 2015. Nah, kita sebagai anak perusahaan dari Ansor Group. Oh, Jadi iya. yang paling kecil sih. Berarti udah ini berarti udah lama ya? Iya, sudah lama. Untuk coklat sendiri juga sudah lumayan lama. Iya. Ini dari visi ini perusahaannya apa? Di Tugu Coklat. Kalau untuk visinya kita ingin menciptakan apa namanya? Kita ingin apa ya? Karena kita tujuannya di wisata ya, Kak. Jadi kita ingin menciptakan Tugu Coklat ini sebagai tujuan wisata juga dan untuk menambah destinasi di daerah Kota Gede. Dan untuk misinya sendiri di Tugu Coklat ini adalah untuk menyediakan oleh-oleh atau pangan yang wisatawan butuhkan ketika Ke Kota Gede. dia berkunjung ke Kota Gede, khususnya ke Tugu Coklat. Berarti kayak makan nasi gitu kan? Nah, kalau untuk di Tugu Coklat sendiri kebetulan karena kita khususnya pokoknya di coklat ya. Iya iya. Dari coklat sebagai itu, dan semakin bertambahnya waktu kan nggak mungkin kalau misalnya cuma coklat aja. Jadi kita merambah ke ini ya, kayak oleh-oleh ini. Jadi kita kerjasama sama UMKM lokal yang ada di Jogja. Kayak misalnya cemilan yang ada di sini itu kita kerjasama sama UMKM gitu. Walaupun kita juga masih berbasis UMKM. Terus slogannya dalam perusahaan ini apa? Slogannya, Iya, ada. kalau untuk slogannya sendiri, ini Kak, apa namanya? Sebenarnya bukan slogan ya, cuman wisata ke Jogja jangan lupa oleh-olehnya Tugu Coklat. Oh, gitu aja. Iya. Iya. Itu kan ciri khasnya kan? Ya, dan di Jogja sendiri itu kan salah satu oleh-oleh itu kan kebanyakan bakpia. Iya, betul. Nah, karena kita ingin menciptakan sesuatu yang baru, walaupun kita nggak bisa ngalahin bakpia, tapi setidaknya kita itu bisa sejajar dengan bakpia. Ya, jadi kalau ke Jogja itu oleh-olehnya nggak cuma bakpia, tapi bisa ke coklat aja. Jadi kita memperkenalkan di Jogja itu nggak cuma ada bakpia, tapi ada oleh-oleh lainnya kayak coklat, snack-snack lain juga ada gitu. Terus apa namanya? Target pasar yang di ini apa? Kalau untuk target marketnya Iya, kita iya, ya, target khususnya di Tugu Coklat ini, kita ini Kak, apa namanya, wisatawan. Berarti wisatawan. Lokal, asing, itu kita Iya. target utamanya itu. Karena kita memang kalau untuk karena di oleh-oleh ya, Iya, jadi kita itu menunggu momen kayak nggak setiap hari kayak hari-hari Tertentu gitu. Iya, gitu. kita bulan-bulan seperti itu kan ada kayak bulan pas Ramadan itu karena bukan momen untuk Tugu Coklat ya, memang Tugu Coklatnya memang agak low season. Tapi kalau misalnya pas kayak gini Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret itu kita high seasonnya ada di situ. Terus pemasarannya gimana Kak? Kalau promosi itu? Kalau untuk promosinya, karena tadi kita kerjasamanya untuk tujuannya ke wisatawan, jadi kita kerjasama Kak. Jadi kita ada kerjasama dengan beberapa biro Iya. atau travel agent, Iya. khususnya ada di Jogja dan di daerah-daerah lain. Jadi kita tuh tergabung di komunitas wisata. Jadi kita memperkenalkan di Jogja itu enggak cuma ada Tapi aja. tapi
kita ada Ada yang lainnya coklat juga. juga. Jadi kita mempunyai marketing offsetnya. Jadi dia yang bertugas untuk mencari tamu. Kayak misalnya yang banyak tamu orang liburan tuh di mana? Kayak misalnya kalau di Jogja itu kebanyakan lagi di Malioboro, di BH juga, terus pokoknya di tempat-tempat wisata yang ramai kayak gitu. Nah, nanti marketing kita Masuk lagi. iya, ya jadi bawa brosur atau sama kartu nama. Jadi memang kalau bisa disebut juga marketingnya masih jauh ya, Iya, karena iya. masih apa? Kayak Ya door to door, Iya, ya iya. tapi door to doornya kita ke aja karena memang apa namanya yang lebih sampai itu ke situ. Karena nanti kalau sudah masuk online, nanti untuk kita gemburnya ke online itu memang perlu. Tapi itu untuk mengejar pasar personal. Jadi kayak misalnya apa namanya kayak coklat itu kan dilirik sama anak-anak, anak muda. Jadi kita sasarannya ke situ. Dan nanti kalau misalnya untuk anak-anak pun kita juga ada marketingnya lagi. Marketing offset yang kerjasama sama beberapa sekolah. Ya, jadi kita ada edukasi coklat juga. Jadi nanti pemahaman tentang coklat itu dari apa kita nanti ada juga. selain itu berarti banyak lagi kan Kak? Ya, jadi untuk marketingnya memang marketing side sama insight tuh paling yang sales kayak kita ini. Jadi nanti kita yang menghandle ketika kamu datang. Jadi kakak yang ini. Terus dia ada teman saya juga, nanti juga yang menghandle lagi itu juga tentunya untuk menghandle kamu yang datang ke sini. Nah kalau yang di online kita biasanya pakai Facebook Ads bersama media standar apa ya, iklan yang setiap harinya berbayar. Jadi kan ada tuh berbayar. Kalau yang di Facebook itu kan berbayarnya kalau nggak salah sekitar 50.000. Nah kita ada budget untuk Ke situ berarti. ke situ, iya. Facebook, IG, sama yang paling itu sih baru Facebook sama IG sih, karena kalau TikTok itu belum. Karena kan baru juga kan Kak? Iya, itu seharusnya kalau TikTok itu lebih kenceng sih, Iya ya, sih, karena dia sebenarnya. lebih ini daripada IG sama Facebook sekarang. Iya sebenarnya. Iya. Tapi itu mungkin untuk kedepannya Iya, kita iya. mikirin lagi. Terus konten yang lebih iya sih memang harus kreatif kan Iya. Kak? Edukasi iya harus maksudnya ganti-ganti terus kan biar orang-orang tuh kayak iya beda itu beda ada yang lain. Terus kalau di sini bagaimana Kak? Maksudnya perusahaannya menerapkan fungsi marketingnya gimana yang tadi Kakak jelasin itu? Ya kurang lebih gitu berarti. kurang garis besarnya seperti itu. Tapi ini yang untuk medsosnya ini kita lagi Bincang-bincang. kita lagi merangkak ibaratnya. Jadi kita masih bawah kayak- berarti. Iya benar baru Pelan-pelan. karena memang apa ya, dari dulu kita untuk iklan itu nggak pernah sih. Jadi kita sudah terbiasa dengan travel agent karena tujuannya kan itu kalau misalnya untuk personal itu kan nanti apa namanya biasanya kan langsung ke IG, tapi kurang ini sih. Jadi kalau yang berdasarkan pengalaman iklan kemarin ya Kak, kita lihat di Facebook sama IG itu apa namanya, feedbacknya itu kurang banyak dibanding kita kerjasama sama travel agent. Iya. Jadi makanya dari itu kita masih ada marketing konsepnya dia yang di lapangan gitu. Iya juga sih, benar. Terus yang terakhir Kak pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah yang diambil, terus sama bagaimana langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan yang disampaikan marketing selaras dengan misi perusahaan. Seperti yang ini ya, karena visi kita itu kan tadi ingin menjadikan Tugu Coklat ini sebagai tujuan wisata. Dan visinya kita pun juga ingin menyediakan pangan yang akan dicari oleh wisatawan. Jadi itu tadi sih apa namanya, balik lagi ke tadi. Jadi kita apa ya namanya itu, kita fokuskan ya, jadi kita fokus ke visi dan misinya kita. Jadi
kita meram untuk yang kerjasama travel agent itu nggak cuma yang ada di Jogja aja, tapi berarti iya lainnya luar juga. kota. Jadi kalau misalnya komunitas wisata itu Iya, kan banyak benar, sekali iya, kan, iya. ada perkumpulan yang punya travelnya, ada perkumpulan yang dia biasanya wedding, terus ada perkumpulan yang biasanya dia itu menjadi tour leadernya. Jadi oh terus sama ini, sama hotel juga kita jadi satu komposisi. Jadi kalau misalnya sama resto juga, Iya, iya. itu kita juga jadi satu komposisi. Jadi ketika Saling eh, berarti saling berhubungan tadi. iya, jadi semisal nih kak, kita ada ya resto di depan itu masih satu grup dengan kita juga. Iya. Jadi kalau misalnya di resto itu ada rombongan, Iya. nah otomatis nanti dari pihak sana yang masih komunitas itu mesti akan dihubungi. Kesini berarti. Iya, dia nanti langsung hubunginya ke marketing. Di sini ada ini, total ini, coba di ini. Nah, nanti kontaknya udah langsung mereka sama-sama nge-share Iya, ini. iya. Berarti saling menguntungkan. Iya, kita memang itu gabungan yang nggak bisa terpisahkan. Hotel sama wisata apa toko oleh-oleh kalau misalnya nggak cocok, ya udah nggak jadi. Terus kalau hotel sama resto, walaupun di hotel itu ada restonya juga, kalau misalnya mereka nggak bisa bekerja sama, di hotelnya nggak jadi gitu. Kalau resto juga begitu, kalau misalnya resto dia nggak bisa meng-hire di hotel sama di wisata, ya sama aja, dia nggak ada tamu nantinya. Berarti kaitannya saling berkaitan. Iya, jadi itu memang kita fokuskannya ke situ. Kalau misalnya di sini ada pertemuan, misal Sejateng, nanti dari perwakilan dari kita itu ada yang di sana juga. Jadi nanti kita ketemunya bukan sama orang-orang apa namanya di luar marketing. Iya, Kita iya, nanti iya. di sana tuh juga ketemunya sama marketing. Jadi marketing hotel, ada marketing resto, ada marketing toko oleh-oleh Iya, juga. iya, iya. Jadi tetap jadi satu. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Iya sih. Jadi harus bersatu. Bagus sih ya kita ya saling menguntungkan, saling Iya. menguatkan kerjasama Iya. kan. Maksudnya jadi apa-apa nggak ada yang merugikan. Jadi harus membangun kerjasama. Iya. Nggak bisa jalan Iya, sendiri. benar. Terima kasih ya. Ya, sekian informasi yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Apabila teman-teman ada yang tertarik dengan produk yang ada di Tugu Coklat ini, silahkan langsung datang di salah satu cabangnya, yaitu di Kota Gede, Yogyakarta. Dadah!